Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidik memiliki peran dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Dengan peran sebagai pengawas sekolah, pembelajaran guru harus memiliki nilai inovatif, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta yang paling penting berpihak pada murid untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri. Saya Wahyul Huda, pengawas sekolah dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Selaku pengawas sekolah, saya berperan sebagai pemberdaya untuk membersamai kepala sekolah, mendampingi guru-guru sekolah binaan saya dengan teknik menimba atau mentoring, training, dan pembinaan guna mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi seutuhnya. Karena keberhasilan pembelajaran berada pada siswa sebagai ujung tombak masa depan. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dalam setiap kali pembelajaran di kelas, guru menghadapi keberagaman murid dalam berbagai bentuk. Setiap murid memiliki kelebihan dan kekurangan, gaya belajar dan minat yang berbeda. Ada yang terampil menghitung, ada yang lebih suka tampil dan berbicara, dan ada juga yang suka berkegiatan kelompok. Setiap guru selalu menghadapi tantangan seperti ini. Ada sebagian guru yang memberi perhatian terhadap keberbedaan murid dan lalu melakukan berbagai usaha penyesuaian untuk memastikan setiap murid terlayani kebutuhannya dengan nyaman dan bahagia. Untuk itu, pendampingan dengan teknik menimba atau mentoring, training, dan pembinaan selalu saya lakukan baik secara langsung maupun dengan grup WhatsApp. Mentoring yang saya lakukan yaitu memberikan bimbingan atau arahan kepada kepala sekolah dan guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan harapan. Mentoring yang saya lakukan yaitu dengan focus group discussion. Dengan fokus group discussion atau FGD, pembelajaran berdiferensiasi diharapkan dapat membantu meningkatkan keterampilan-keterampilan guru, mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah saat pembelajaran, membantu meningkatkan kemampuan menghadapi transisi dari pembelajaran yang masih kuno atau teacher-centered menuju pembelajaran diferensiasi yang berfokus pada siswa. Selanjutnya, training. Kualitas sekolah ditentukan oleh kualitas gurunya. Great school sama dengan great teacher. Kata kunci kemajuan pendidikan adalah kualitas gurunya, karena guru terbaik akan melahirkan anak-anak yang hebat dan dahsyat. Masalah utama pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas guru di semua jenjang pendidikan. Ini adalah akar penyebab kesulitan peningkatan pendidikan. Oleh sebab itu, training secara langsung pada pembelajaran berdiferensiasi merupakan hal yang harus dilakukan untuk mengakomodir kekurangan atau kurang pahamnya guru untuk mengimplementasikan secara utuh pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu hal penting dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana guru menyajikan materi dari yang bersifat sederhana sampai ke yang lebih kompleks. Guru mengokohkan keterampilan berdasarkan kompetensi dan kedewasaan murid. Teknik yang terakhir yaitu pembinaan. Melaksanakan kegiatan pembinaan atau supervisi kepada guru dengan harapan agar guru mampu memperbaiki proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam prosesnya, saya selaku pengawas sekolah memantau secara langsung ketika guru sedang mengajar.
Guru mendesain kegiatan pembelajaran dalam bentuk rencana pembelajaran, kemudian mengamati proses pembelajaran yang dilakukan guru. Untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus melakukan pemetaan awal terhadap kondisi murid. Pemetaan itu mencakup kesiapan, minat murid, profil murid, dan lingkungan belajar murid. Murid harus belajar tentang apa, dengan cara bagaimana, dalam kondisi seperti apa, dan dengan ketercapaian hasil belajar seperti apa. Ketika murid sudah tampak menguasai isi kurikulum dengan baik, inilah saat yang tepat bagi guru untuk memberikan penilaian. Pembelajaran berdiferensiasi lebih mementingkan proses daripada hasil. Ini disebut sebagai diferensiasi proses. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh guru. Untuk menciptakan lingkungan belajar seperti itu, diperlukan dukungan dari rekan guru yang lain, kepala sekolah, dan pengawas sekolah pembina. Dalam proses supervisi, pada awal pembelajaran terdapat guru yang melibatkan siswa dalam menyusun kesepakatan kelas atau kontrak pembelajaran untuk menumbuhkan komitmen bersama antara siswa dan guru selama proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk mengakomodir gaya belajar siswa, guru menjembatani siswa untuk memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Preferensi gaya belajar terdiri dari pembelajar visual, auditory, dan kinestetik. Pada kelompok pembelajar visual, sebagian besar guru memfasilitasi siswa dengan menonton video dari YouTube. Pada kelompok pembelajar auditory, guru menjelaskan materi secara langsung. Sedangkan pada kelompok kinestetik, siswa melakukan praktek langsung untuk menumbuhkan pemahaman siswa. Selain gaya belajar, preferensi lingkungan juga harus dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Preferensi lingkungan merupakan pilihan gaya belajar yang ditentukan oleh lingkungan siswa itu sendiri. Misalnya, ada siswa yang suka belajar di ruang kelas, ada yang suka belajar di luar kelas, ada juga yang suka belajar di tempat yang sepi, ada juga yang suka belajar di keramaian. Yang terakhir dari saya, bahwa pengawas sekolah harus bisa melakukan pendampingan pembelajaran berdiferensiasi minimal dengan teknik menimba atau mentoring, training, dan pembinaan, sehingga bermanfaat bagi guru dan kepala sekolah. Transformasi dan pengelolaan sekolah efektif tentunya dimulai dari pembelajaran paradigma baru yang berdiferensiasi. Ini yang penting karena anak-anak kita yang unik dan beragam. Sehingga tidak cukup menggunakan satu pendekatan saja, tetapi harus beragam sesuai dengan karakteristik anak-anak kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka mengajar, merdeka belajar, dan merdeka berkarya.